Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra, maka suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahferi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada keduanya, anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata raja, Sahperi dan Indra Bangsawan pun pergi mencari buluh perindu itu. Pada suatu hari, mereka pergi ke hutan, ke gunung, ke rimba, dan ke arah matahari hidup. Kemudian, di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk berpisah. Tersebut pula perkataan Sahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba, ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya ia telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain, ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan Sahperi mengeluarkan dayang-dayang itu tatkala Garuda datang. Garuda itu dibunuhnya. Maka Sahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri, dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang luas. Ia masuk sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kapir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu erok parasnya. Hatta beberapa lama Putri Kemalasari pun sakit mata. Lalu para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Pihutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing, serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkan, dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Akhirnya, Indra Bangsawan berhasil menemukan susu harimau dan mengambil jubah
Buraksa. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami istri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa saat Buraksa datang hendak mengambil putri. Putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian, Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun, Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian, sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta, raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu 9 anak raja datang mendengar pengumuman itu. Akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan anaknya.